Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Arinto Kusmiran. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah video tutorial bagaimana cara kita melakukan pembelajaran yang benar pada LMS P3K Master. Adalah sebuah kelas yang diperuntukkan untuk rekan-rekan guru calon ASN P3K yang menggunakan akun guru berbagi dan guru belajar mandiri secara daring. Ini sudah login pada LMS P3K Master. Di sini yang perlu rekan-rekan guru perhatikan adalah terdapat 3 fitur di sini, yaitu pendahuluan. Kalau di sini adalah PGSD, itu jenjangnya bisa IPS sesuai dengan yang Anda pilih pada pendaftaran kemarin. Nah, di sini ada pendahuluan, PGSD dan pedagogik. Untuk PGSD ini adalah materi-materi yang berkaitan dengan kemampuan profesional. Jadi materinya adalah berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru setiap hari di kelas. Misalkan kita klik PGSD. Pada menu PGSD terdapat 5 pembelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, dan PKN. Silakan Anda buka secara berurutan boleh, namun jangan sampai terlewat. Kita buka misalkan bahasa Indonesia. Nah, pada di sini ada penilaian diri. Di sini boleh penilaian diri. Kita klik penilaian diri. Nah, mengawali kegiatan ini Anda diminta melakukan refleksi diri untuk melihat mengenai bidang studi pendidikan bahasa Indonesia. Anda berdialog dengan diri sendiri, kemudian berikan respon beberapa pernyataan yang disajikan. Lalu silakan Anda klik answer to question. Nah, seperti ini adalah penilaian diri. Ini kita isi. Apakah Anda menganalisis berbagai ragam teks? Jawabannya ya. Jadi jawabannya 1, 2, 3, 4, dan 5. Pilih 1 apabila tidak mampu, pilih 2 apabila kurang mampu, pilih 3 apabila cukup mampu, pilih 4 apabila mampu, dan pilih 5 apabila sangat mampu. Kita pilih seperti itu. Nah, seperti itu. Lalu kita submit questionnya. Nah, ini sudah selesai, baru klik continue. Ini sudah terjawab. Nah, pada menu ini silakan Anda klik back to course. Nah, jadi kembali ke kursus bahasa Indonesia ya. Kita buka di pembelajaran 1. Ini ada materi, ada 1, pembelajaran 2, 3, dan 4. Kita buka di pembelajaran 1 seperti itu. Namun sudah saya kerjakan, kita lihat di pembelajaran 2. Nah, seperti ini. Nah, ini ada 5 tahapan yang perlu Anda lakukan dalam setiap pembelajarannya, berisi pengantar, bahan ajar atau bahan belajar. Nah, pastikan sudah terchecklist seperti ini. Nah, ini sudah terchecklist semua dan berwarna hijau. Artinya, semua tahapan ini sudah Anda lalui. Untuk penilaian diri boleh diisi di akhir atau di pertama. Tapi sebaiknya ada isi di akhir saja. Karena ini berisi seluruh pembelajaran seperti ini. Nah, kita cek. Nah, pastikan kita seperti ini. Nah, sini. Nah, seperti ini sudah. Nah, kita misalkan
Anda harus mengisi dari mulai kata pengantar. Di kata pengantar, Anda akan berisi informasi berkaitan dengan kompetensi apa saja yang akan Anda capai pada setiap pembelajaran di materi ini, yaitu contohnya adalah menguasai struktur, fungsi, kaidah, dan kebahasan teks fiksi. Indikator IPK-nya, pencapaian kompetensinya adalah setelah mempelajari materi pokok 2, struktur fungsi, kaidah, dan kebahasan teks fiksi, diharapkan Anda mampu. Jadi artinya Anda dikatakan mencapai minimalnya Anda harus menganalisis teks fiksi, artinya Anda mampu menganalisis teks fiksi, menganalisis struktur fungsi dan kaidah kebahasan teks, dan menganalisis jenis teks fiksi. Adapun materi pokok yang akan Anda pelajari dalam pembelajaran sebagai berikut. Jadi ada materi pokok, ada unsur teks fiksi, struktur fungsi, kaidah kebahasaan, teks fiksi, orientasi, komplikasi, dan resolusi, dan jenis teks fiksi. Nah, setelah Anda membaca pengantar, selanjutnya silakan Anda klik back to course, yang bawah ataupun yang atas sama saja. Kita sini karena sudah. Nah, kita lihat hasilnya apakah akan terchecklist hijau. Nah, di sini sudah terchecklist hijau. Selanjutnya bagaimana cara kita untuk yang tahap selanjutnya, bagaimana cara kita memperoleh bahan ajar. Ini bisa kita baca secara offline, namun silakan Anda unduh dulu dengan cara seperti ini. Kita klik sampai hidup. Nah, seperti ini. Nah, di sini nanti akan ada sebuah notifikasi, silakan Anda pilih bahan belajar struktur fungsi kaidah kebahasan teks fiksi. You have seen more than one page this lesson already. Do you want to start and the last page you saw? Silahkan Anda pilih yes karena kita akan mengunduhnya seperti itu. Nah, di sini ya, setelah itu nanti akan silakan Anda klik di sini untuk mengunduh materinya pembelajaran 2 tadi. Ya, sampai terbuka halaman baru. Nah, di sini sudah muncul, baru silakan Anda jika sudah 100% dan semua halaman muncul, silakan Anda unduh di sini ya. Di sini saya kebetulan menggunakan PC atau menggunakan laptop. Nah, nanti akan diminta save as. Nah, seperti itu. Klik aja save ya, seperti itu. Nanti nah akan terunduh seperti ini. Ini akan kita gunakan untuk pembelajaran secara offline atau bisa kita baca, kita unduh modul belajar mandirinya tersebut. Nah, kita kembali ke sini, atau Anda juga bisa melihat mengapa Anda harus mempelajari materi ini. Ini perlu dibuka juga. Nah, ini mengapa perlu. Nah, ini mengapa Anda harus mempelajari materi ini. Struktur fungsi kaidah kebahasan teks fiksi merupakan bla 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 bla. Ini penjelasannya. Nah, seperti itu. Anda juga bisa melihat paparannya, bahan paparannya seperti apa. Ini paparan ini berisi sebuah ringkasan seperti itu. Nah, seperti ini. Ya, ini ringkasan materinya memudahkan Anda dalam belajar. Karena sudah dirangkum garis besarnya pada pembelajaran 2 ini. Jenis-jenis teks fiksi itu apa saja, ada cerita raya, cerita fantasi, cerita pendek, cerita inspirasi, puisi rakyat, puisi baru, dan drama. Seperti itu. Anda juga bisa mengunduh PPT-nya dengan cara klik ini. Ya, di seperti ini ya. Nah, ini ada fitur downloadnya di sini. Nah, seperti itu. Nah, oke, silakan save seperti itu.
Ya, selanjutnya kita geser ke atas, back to course, kita kembali ke kursus, dan selanjutnya adalah untuk ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi ini berisi kita akan berbagi di sini. Nah, di sini ada misalkan belajar bersama dapat membantu lebih cepat memahami. Artinya Anda akan bekerja sama dengan peserta lain, saling berbagi, baik itu pemahaman, materi, ataupun diskusi. Nah, ini pertanyaannya seperti ini. Sebagai seorang guru, apakah saudara pernah mengalami kesulitan dalam mengajarkan teks cerita rakyat dan puisi di kelas tinggi? Nah, di sini ada pertanyaan itu. Pernahkah mengalami kesulitan? Seperti itu. Kita salin. Nah, baru silakan Anda klik add a new topic. Seperti itu. Silakan beri nama, subjeknya adalah seperti ini, kita copy ya. Kesulitan, nah dari itu. Nah, ini kita tulis seperti ini. Kesulitan yang pernah saya alami dalam mengajarkan teks cerita rakyat dan puisi di kelas tinggi adalah mengajak peserta didik ya untuk memahami teks cerita rakyat